Pemirsa, 1 dari 3 kasus diduga hepatitis akut misterius di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat diketahui menderita demam berdarah. Temuan ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. RSCM mulai membuka beberapa temuan kasus pasien diduga hepatitis akut misterius yang pernah dirawat di RSCM. Salah satu temuan diungkap dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi RSCM, Hanifah Oswari. 1 dari 3 pasien yang diduga terjangkit hepatitis akut misterius menderita demam berdarah. Sementara 1 pasien berstatus probable dan juga 1 lagi pending classification. Ini artinya hanya ada 2 kasus diduga hepatitis akut misterius di RSCM. Direktur Utama RSCM Lis Dina Liastuti mengatakan akan melakukan pelacakan terhadap keluarga ketiga pasien tersebut. Jadi kita ada 3, 1 probable, 1 pending, 1 lagi discarded karena sudah diketahui penyebabnya demam berdarah. Ketiga-tiganya meninggal. Begitu ya. Kasus ketiga ternyata dari Jakarta Barat. Jadi dan kita langsung melapor dan langsung dilakukan tracing ya. Jadi penelitian epidemiologi. Sementara bayi 8 bulan asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dirawat selama sepekan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan juga meninggal dunia. Bayi yang sebelumnya merupakan probable hepatitis akut meninggal dunia dengan diagnosa gagal nafas karena radang paru akut atau pneumonia, gangguan sirkulasi, dan infeksi bakteri berat. Dari hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya suatu kuman bakteri. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dipastikan sang bayi meninggal bukan karena hepatitis akut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Untuk menghindari kerugian sapi mati setelah terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK, 2 ekor sapi di Banjarnegara, Jawa Tengah disembelih. Kedua ekor sapi dengan bobot masing-masing hampir 1 ton terpaksa disembelih karena kondisi kesehatan terus menurun. Farudin, peternak sapi di Desa Karangjambe, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah, terpaksa menyembelih 2 ekor sapi miliknya. Kedua sapi dengan bobot masing-masing hampir 1 ton terpaksa disembelih karena terpapar penyakit mulut dan kuku. Seluruh kuku telah mengelupas hingga membuat sapi tak lagi bisa berdiri. Penyembelihan terpaksa dilakukan karena Farudin ingin menghindari kerugian puluhan juta rupiah jika kedua sapi mati sia-sia karena terpapar PMK. Sesuai arahan Dinas Peternakan, Farudin hanya dapat menjual daging sapi, sementara bagian kepala, tulang, dan mulut sapi terpapar PMK dikubur untuk mencegah penularan PMK. Potong paksa di kandang. Itu agar apa, Pak? Tujuannya Pak dipotong, Pak? Agar mengganggu yang lain sebenarnya. Dan menelan kerugian lebih. Menelan kerugian lebih banyak juga. Peternak kita rugi. Dan dagingnya itu aman untuk dikonsumsi, aman. Ya. Yang tidak aman salah satunya ya itu adalah di daerah kuku, yaitu kaki. Ya. Yang kedua di jerohan, yang ketiga di lidah. Nah, itu mohon kepada teman-teman, ya, apabila itu sudah betul-betul harus dipotong paksa, itu harus kita yang motong paksa pun juga harus dari dokter. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Banjarnegara mengizinkan penyembelihan sapi terjangkit PMK. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi oleh peternak, antara lain penyembelihan dilakukan di kandang dengan pengawasan dokter hewan, sedangkan bagian tulang, kepala, dan mulut sapi tidak dikonsumsi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Wabah penyakit mulut dan kuku menyebar ke sejumlah pasar di 4 wilayah di kabupaten kota di Sumatera Barat. Akibatnya 71 hewan ternak terpapar PMK. Dinas Peternakan memberlakukan karantina bagi hewan ternak selama 2 pekan. Kondisi ini berdampak pada pasokan sapi di Sumatera Barat untuk Idul Adha berkurang 60%. Penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Sumatera Barat semakin meluas. Dinas Peternakan Sumatera Barat mendeteksi 4 ekor sapi terpapar PMK di pasar hewan di Kabupaten Sijunjung. Jumlah keseluruhan hewan ternak suspek PMK mencapai 71 ekor, 13 ekor diantaranya positif PMK. Sejauh ini penyebaran PMK terjadi di Kabupaten Sijunjung, Tanah Datar, Solok, dan juga Kota Padang.
Mencegah penularan PMK, Pemprov Sumatera Barat menutup seluruh pasar hewan hingga 2 pekan ke depan. Sementara alur transportasi hewan ternak di seluruh pasar hewan kini melalui proses karantina. Pasalnya, seluruh sapi terpapar PMK didatangkan dari Pekanbaru, Riau, dan Aceh. Akibat penutupan 10 pasar hewan, pasokan sapi untuk Sumatera Barat berkurang hingga 60%. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Merebaknya penyakit mulut dan kuku membuat sejumlah pemasok sapi di Pulau Jawa menghentikan pengiriman sapi. Akibatnya, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah mengalami kekurangan pasokan daging sapi karena selama ini 70% kebutuhan daging sapi dipasok dari Pulau Jawa. Stok sapi hidup di sejumlah pedagang Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus berkurang akibat berkurangnya pengiriman sapi dari peternak di Pulau Jawa. Berkurangnya pasokan sapi hidup karena sejumlah pemasok di Pulau Jawa menghentikan pengiriman sapi akibat merebaknya penyakit mulut dan kuku. Padahal selama ini 70% kebutuhan daging sapi di Kota Waringin Barat dipasok dari Jawa. Menipisnya pasokan sapi berdampak pada kenaikan harga daging sapi, salah satunya di pasar tradisional Indrasari, Pangkalan Bun. Dari itu harga daging naik, Pak. Dari kemarin kan 130, sekarang sudah jadi 160. Harga rawon 125, Pak. Dari kemarin kan 110. Tulangan kemarin 90, sekarang sudah jadi 125 tulangan. Sementara itu, Dinas Peternakan Karantina Hewan Kota Waringin Barat mengimbau agar masyarakat tidak panik karena penyakit mulut dan kuku hanya menular di antara hewan ternak dan hingga saat ini belum ditemukan penularan PMK dari hewan ke manusia. Ini penyakitnya ini tidak zoonosis, tidak menular dari ternak ke manusia maupun sebaliknya. Tapi ini eksotik, penyakit eksotik. Eksotik itu penyakit yang impor, jadi bukan lokal. Kemudian termasuk penyakit hewan menular strategis. Ini menularnya cepat dan efeknya dampak ekonomi. Untuk mencegah PMK di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Dinas Peternakan meminta para peternak lokal agar menjaga kesehatan hewan dan kondisi kandang. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian untuk rutin melakukan pemeriksaan hewan ternak. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyakit PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Seiring mewabahnya penyakit mulut kuku atau PMK pada sapi, Pemprov DKI Jakarta mewanti-wanti Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, Dharma Jaya, dan dinas terkait untuk melakukan langkah antisipasi terjadinya penyebaran penyakit tersebut. Antisipasi bisa dilakukan dengan monitoring langsung dan pemeriksaan sapi dari kandang ke kandang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai mewabahnya penyakit mulut kuku pada ternak akan berdampak pada kelangkaan stok di pasaran, terlebih jelang Hari Raya Idul Adha. Penyakit mulut dan kuku ini di beberapa daerah semakin meluas, semakin marak, dan ini akan berdampak pada harga jual sapi, khususnya menjelang Idul Adha. Ya. Di Lebaran Kurban ini ada peningkatan kebutuhan, umumnya diikuti dengan peningkatan harga sapi. Puluhan ekor sapi di Purbalingga, Jawa Tengah tertular penyakit mulut dan kuku. Hal itu berdampak pada penjualan sapi di Kota Waringin Timur dan memicu kenaikan harga daging sapi. Jumlah ternak sapi yang tertular PMK di Purbalingga, Jawa Tengah seluruhnya ada 30 ekor sapi. Sapi yang positif tertular virus PMK berada di 4 peternakan sapi. Puluhan ternak sapi tertular PMK diketahui setelah dilakukan pengambilan sampel air liur dan darah sapi di sejumlah peternaknya. Hasil uji di Laboratorium Balai Besar Veteriner Yogyakarta, sampel air liur dan darah sapi positif tertular virus PMK. Diduga puluhan ekor sapi tertular PMK berasal dari sapi yang dibeli dari luar Kabupaten Purbalingga tanpa melalui proses karantina dan langsung dicampur dengan sapi lainnya. Yang jelas terkonfirmasi itu ada satu peternak di Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja. Jadi ada gejala, kemudian kami berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner Wates, kemudian diambil sampel dan memang terkonfirmasi positif. Sementara itu, mewabahnya penyakit mulut dan kuku pada hewan berdampak pada penjualan sapi di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saat ini stok sapi di sejumlah kandang pedagang sapi mulai menipis.
Pedagang kebingungan mencari sapi sehingga memicu kenaikan harga jual daging sapi sejak 3 hari terakhir. Harga per kilogramnya kini tembus di angka Rp160 hingga Rp200.000. Kelangkaan daging sapi di Kota Waringin dipicu karena daerah pemasok sapi di Pulau Jawa saat ini masih menutup keran pengiriman sapi ke Pulau Kalimantan karena mewabahnya virus penyakit mulut dan kuku. Dari Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama memberikan bimbingan teknis kepada petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Menteri menjelaskan sejumlah persyaratan bagi calon jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun 2022, Kementerian Agama memberikan bimbingan teknis kepada 728 petugas pelaksana ibadah haji (PPIH) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ratusan anggota PPIH ini nantinya akan dibagi bertugas di 3 daerah kerja atau Daker, yakni Daker Bandara, Mekah, dan Madinah. Dalam kesempatan ini, Menteri Agama mengatakan bahwa pelonggaran ibadah haji pasca 2 tahun pandemi COVID-19 diikuti dengan sejumlah aturan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi, di antaranya jemaah calon haji berusia di bawah 65 tahun, wajib sudah vaksin lengkap, dan wajib menjalani swab PCR sebelum berangkat. Ada persyaratan-persyaratan harus dipenuhi, persyaratan vaksin lengkap, umur tidak boleh dari 65 tahun atau 65 ke bawah, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan, doakan saja, mudah-mudahan tahun depan peraturannya tidak seperti peraturan tahun ini, bisa lebih longgar. Sementara itu, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh menyebut pihaknya sudah menyiapkan akomodasi bagi calon jemaah selama melakukan ibadah di Tanah Suci. Akomodasinya kita siapkan sesuai standar yang kita tentukan. Seluruh jemaah haji akan berangkat jumlah 100.051 orang. Transportasinya juga kita siapkan dengan baik, ya, dan juga tentu saja cateringnya. Kloter pertama jemaah calon haji akan diberangkatkan pada 4 Juni mendatang dan akan melaksanakan rangkaian ibadah serta kegiatan lainnya di Tanah Suci selama kurang lebih 40 hari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI menuai polemik dan mendapatkan sorotan tajam. Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekjen DPR RI membatalkan pengadaan gorden anggaran tahun 2022. Usai menuai polemik dan mendapat sorotan tajam masyarakat, Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat Jenderal DPR RI akhirnya memutuskan untuk membatalkan dan tidak melanjutkan tender pengadaan gorden, vitrase, dan blind untuk rumah dinas anggota DPR RI di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Tender pengerjaan gorden dan blind rumah dinas anggota DPR tahun anggaran 2022 dimulai pada 8 Maret lalu dengan nilai fantastis mencapai 43,5 miliar rupiah. Sebelumnya DPR menetapkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender dengan nilai 43,5 miliar rupiah. Padahal ada 2 perusahaan lain yang mengajukan dengan harga lebih murah. Tadi disampaikan baik oleh Pak Sekjen maupun oleh Inspektorat DPR, kami semua sepakat di BURT, jadi tidak ada yang tidak sepakat, termasuk Pak Sekjen juga sepakat bahwa pengadaan ordeng untuk rumah jabatan anggota DPR RI. Usulan penggantian gorden 505 rumah dinas anggota DPR dilakukan lantaran gorden, vitrase, dan blind di rumah dinas DPR merupakan hasil proses pengadaan dari tahun 2010 dan belum pernah diganti. Sejumlah anggota DPR mengaku banyak gorden, vitrase, dan blind di rumah dinas yang kondisinya sudah mulai lapuk dan rusak usai 12 tahun masa pemakaian. Renovasi gorden dan vitrase serta blind memakan biaya yang berasal dari anggaran negara mencapai 90 juta rupiah setiap rumahnya. Usulan proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR sudah dilakukan sejak 2019, namun tidak diterima karena anggaran tidak mencukupi. Bahwa gorden ini itu sudah sekitar 13-14 tahun memang nggak pernah diadakan gitu ya. Jadi banyak anggota itu anggarannya tidak mencukupi dari pemerintah. Kemudian begitu juga 2 tahun lalu sehingga 2021 itu anggaran memungkinkan kami adakan.
Sejumlah kalangan menilai keputusan pembatalan proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI sudahlah tepat lantaran perbaikan gorden rumah dinas anggota Dewan di tengah kondisi ekonomi negara yang baru pulih usai dihantam pandemi justru mencerminkan sikap tidak empati perwakilan rakyat terhadap rakyatnya. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Sugi Cahyadi, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Kapal motor Sirimau karam di perairan Pulau Adonara dan Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kapal karam sejak Selasa sore dan hingga kini belum berhasil dievakuasi. KM Sirimau sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Laut Lewoleba menuju Pelabuhan Laurentius Sai Maumere mengangkut 786 penumpang. Kapal belum berhasil dievakuasi, sementara para penumpang masih bertahan di atas kapal sambil menunggu air pasang. Sementara itu di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, ratusan penumpang masih terus menunggu kedatangan KM Sirimau. Para penumpang mengaku sudah mengetahui informasi karamnya kapal dan terpaksa menginap di ruang tunggu pelabuhan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan bersama dengan rekan Aprilia Putri. Tetaplah bersama kami.